pada tanggal 19 November kami menyampaikan surat sanggahan ke panitia dan dijawab oleh panitia tertanggal 23 November tahun 2021. Dari jawaban panitia itu sangat jelas dugaan bahwa pemungutan suara tidak sesuai dengan Permendagri nomor 72 tahun 2020 pasal 44D dan Pergub Banyuasin nomor 115 tahun 2017 pasal 75 serta tata tertib panitia Pilkades Raja Mulia yang mereka buat sendiri itu di pasal 18. Di dalam jawaban panitia itu jelas, di situ panitia menyebutkan keadaan tidak kondusif, tidak terkendali. Lalu di situ juga panitia mengakui bahwa ada yang bekerja namun bukan panitia. Pengakuan panitia BPD dan perangkat desa. Namun kami mempunyai saksi hal itu dilakukan bahkan oleh RT dan warga desa. Maka kemarin saya menaik pitam dibilang tidak ada peraturan Pergub Banyuasin yang dilanggar. Kalau memang tidak ada aturan yang dilanggar, sebutkan sesuai aturan yang mana ini boleh. Kan begitu, Pak. Lalu pada tanggal 29 saya menyampaikan surat permohonan PSU ke Bupati Banyuasin, CQ Dinas DPMD Kabupaten Banyuasin untuk meminta dilaksanakannya pasal 85 Pergub Banyuasin nomor 115 tahun 2017. Karena di dalam pasal 85 jelas berbunyi, pemilihan ulang di TPS dapat dilakukan apabila terjadi kerusuhan, bencana alam, dan penyimpangan saat pemungutan suara. Dari jawaban panitia, ini bukan saya menuduh, jawaban panitia, keadaan tidak terkendali, tidak kondusif, berdesak-desakan, apa itu? Tidak sesuai dengan kerusuhan. Terus ada juga mereka mengakui bukan panitia yang bekerja, BPD, perangkat desa. Jika itu tidak sesuai aturan berarti penyimpangan dan kejadian itu saat pemungutan suara. Ayo kita jalankan aturan. Dan juga ini cuma sebagian. Bahkan sangat banyak peraturan di Pergub Banyuasin 115 yang dilanggar. Setelah pemilihan, saya mulai menganalisa masalah. Mulai dari tidak terlaksananya secara utuh pasal 5 huruf I Pergub 115 hingga ke BPD tidak menjalankan pasal 17. Pembagian tugas panitia tidak sesuai pasal 67. Terus panitia diduga melanggar pasal 68 ayat 3 karena saat pemilihan banyak pos-pos tempat panitia kosong, padahal itu tidak boleh. Ya kan? Jadi di sini saya minta dengan sangat mohon dikaji permohonan yang saya kirim di PMD. Jangan dimasukkan ke kardus. Ayo kita cek pasal per pasal. Jika memang kalian menganggap itu sesuai prosedur, sebutkan prosedur yang mana. Makanya kemarin di pemberitaan saya, maaf sebelumnya, menyebutkan sekda ngawur. Dibilang kalau tidak puas ke pengadilan. Sepengetahuan saya, Pergub 115 tahun 2017, Permendagri nomor 72 tahun 2020 hingga Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 menyatakan penyelesaian sengketa Pilkades oleh bupati. Terus ke pengadilan yang mana? Ke pengadilan apabila kami menggugat keputusan bupati, bukan sengketa Pilkades. Kan gitu, Pak. Benar. Di sini kita intelek semua loh. Saya cuma pakai C, Pak. Maaf sebelumnya. Cuma hobi membaca. Dan setahu saya birokrasi itu tentang regulasi, bukan asumsi, bukan pendapat si A atau pendapat si B. Ayo kita jalankan. Dan sanggahan saya sangat jelas di sana terjadi kerusuhan, terjadi penyimpangan saat pemungutan suara.
Dan hal itu sudah memenuhi syarat untuk kita menjalankan pasal 85 Perbu Banyuasin tahun 2017. Dan apabila permohonan saya tidak dikabulkan, tolong jelaskan berdasarkan apa tidak dikabulkan. Jadi kita jelas di sini, bukan pakai asumsi. Jangan tahu-tahu. Ini jujur ya Pak, dugaan saya, menurut pasal penyelesaian masalah sengketa pilkades itu tercantum di pasal 83 Perbu 115, pasal 108 dan pasal 110. Pembahasan dari panitia ke BPD ke tingkat kecamatan. Ya kan? Kok tahu-tahu ada pengumuman diselesaikan di kabupaten? Prosedur yang mana boleh loncat gitu, Pak? Kami anak bangsa selalu diajari untuk peraturan. Ayo kita sama-sama jalankan peraturan. Mungkin cuma begitu saja. Saya mohon lagi, sekali lagi kami tegaskan. Untuk khusus Raja Mulia, saya meminta dengan sangat mohon dikaji ulang Pak Roni permohonan PSU yang saya kirim tertanggal 29 itu diterima oleh Pak Jimmy. Lanjut untuk ini sebagai saya koordinator Kesatuan Masyarakat Desa Kabupaten Banyuasin. Izin membacakan nota keberatan kami, Pak Bupati. Menimbang bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 1 Tahun 2015 tentang cara pemilihan kepala desa sudah diatur secara rinci mengenai tata cara rangkaian pelaksanaan seluruh tahapan pemilihan kepala desa dalam bentuk petunjuk teknis pelaksanaan dan standar operasional prosedur tertuang dalam Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 115 Tahun 2017. Mengingat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. B. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang pemilihan kepala desa. Pasal 83 Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 115 Tahun 2017. Pasal 108 Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 115 Tahun 2017. Dan Pasal 1110 Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 115 Tahun 2017. Dengan ini kami Kesatuan Masyarakat Desa Kabupaten Banyuasin memutuskan bahwa diduga penyelesaian sengketa sanggahan pemilihan kepala desa yang dilaksanakan oleh tim penyelesaian sengketa Pilkades Kabupaten Banyuasin tidak sesuai prosedur aturan yang berlaku, inkonstitusional dan cacat hukum, sehingga keputusan yang diambil sebelumnya kami anggap tidak sah. Demikian, ini ditandatangani 5 desa. Maka kami mohon setelah ini dikaji ulang, diterbitkan surat secara resmi bahwa sengketa di 5 desa yang kami sebutkan masih berlanjut. Jangan dibilang selesai. Perbu 1110 jelas, Perbu 115 jelas, pasal 110 menjelaskan jika fasilitasi di kabupaten tidak selesai, inspektorat yang turun periksa. Jika dibilang selesai, berarti tidak ada kelanjutan. Jadi mohon Pak Bupati, mohon dengan sangat, kami anak bangsa selalu diajari untuk taat aturan, disiplin aturan. Ayo kita sama-sama disiplin aturan. Mungkin saya salah, mohon maaf karena memang kembali saya bilang, kebanyakan kajian kaum doktor saya cuma mengkaji lulusan Paskesi. Namun saya ingin tahu. Dan pernah saya tanya tentang ke salah satu pakar hukum. Mereka pun menyatakan dalam birokrasi yang dipakai regulasi, kita ulangi lagi, yang dipakai regulasi bukan asumsi, bukan pendapat. Sekian dari saya, Budi Setiawan, koordinator KMB sekaligus perwakilan dari Desa Tajamulya.
Mohon dengan sangat untuk dipertimbangkan, dan hari ini kami tidak pulang jika tidak ada keputusan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati, yang mendampingi saya pada hari ini untuk menerima tamu-tamu kita dari 5 desa. Ketua Komisi 1 DPRD Banyuasin, Bapak Indra Gunawan. Kemudian para anggota yang hadir, Ibu Dama Wahyuni, Bapak Sultano SK dan Bapak Haji Ali Muhammad Sarjana Hukum. Hadir di tengah kita Bapak Kapolres dari Satintel, Bapak Bribka Nabi, juga asisten 1 Banyuasin dari moderator resmi, dari inspektur daerah Pak Tertin SP, juga dari kepala pemberdayaan desa PMD yang punya hajat, yang sohibul hajat, yang punya hajat ke Kades serta 140 desa dengan beberapa sistem reporting dan manual. Yang pertama